Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Peteng rakyat tok lembing. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dan syukur mari untuk senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa istiqomah taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam mari untuk senantiasa kita mohonkan pula kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan salawatnya kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpahkan salawatnya kepada keluarga beliau, kepada keluarga para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat Rasulullah tentunya yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah, istiqomah pula di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah mematikan kita. Kita terus bermohon kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, karena tidak cukup kita hanya sekedar melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib saja, tapi juga semua hal yang berkaitan dengan penerimaan atau diterimanya amalan ibadah wajib kita pun harus kita laksanakan. Kita tidak cukup melaksanakan puasa, tidak cukup melaksanakan sholat, yang itu merupakan perintah-perintah yang wajib, namun semua aspek yang nanti akan mendorong untuk diterimanya amal ibadah wajib kita pun harus kita lakukan. Dan
termasuk juga salah satunya, ini yang harus kita pahami bersama sebelum kita melanjutkan materi fikih, ya. Ini sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni Allah akan mempersulit, ini yang pertama, Allah akan mempersulit proses kematian kita untuk bisa mengucap kalimatul la ilaha illallah, dan juga Allah akan menunda, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah wajib kita ketika kita punya masalah kepada orang yang paling dekat dengan kita, yakni kedua orang tua kita, utamanya ibu. Jadi ketika kita semangat ngaji akidah, semangat ngaji fikih, kita harus lihat juga diri kita. Kita semua mesti punya orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita telah tiada. Tapi yang jelas kita semua pernah terlahirkan dari rahim seorang ibu. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis yang sangat panjang, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini, dan ini sangat penting untuk kita jadikan pelajaran. Ada sahabat Nabi yang bernama siapa, Bu? Alqamah. Beliau pada saat menjelang kematiannya merasakan siksa yang sangat, ya. Pada saat dekat dengan syakaratul maut, sahabat Alqamah ini merasakan siksa yang sangat bahkan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain pun tidak sanggup. Padahal Alqamah ini masuk jajaran sahabat Nabi. Dikatakan sahabat Nabi karena Alqamah hidup pada masa Nabi, ketemu dengan Nabi, dan juga belajar bersama-sama sahabat yang lain kepada Nabi. Sampai berita tersebut itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi Alqamah, sehingga Rasulullah pada saat itu langsung melihat, ya, kondisi Alqamah ini yang sedang sakaratul maut, yang merasakan siksa yang sangat parah, ya, sampai-sampai, ya, Alqamah sendiri ingin dibakar oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya karena Alqamah ini lama merasakan siksaan yang begitu keras, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk mencari ibunya, ya, untuk mencari ibunya, memanggil ibunya. Kalaulah ibunya masih bisa jalan, maka disuruh datang ke tempat Alqamah. Kalau ibunya memang tidak bisa jalan, biar saya, kata Rasulullah, yang akan mendatanginya. Sehingga ketika didatangi, dicari, ternyata ibunya masih ada, dan ibunya memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke tempat Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, ada apa sebenarnya dengan Alqamah ini? Kenapa dia merasakan siksa yang sangat keras dan sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian ibunya cerita. Dia semasa hidupnya lebih cinta, lebih sayang kepada istrinya
daripada kepada saya, ibunya. Maka Rasulullah tahu pada saat itu penyebabnya. Lalu Rasulullah bilang kepada ibu Alqamah, kalau begitu saya perintahkan kepada engkau wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Saya akan membakar Alqamah sekarang juga. Begitu mendengar ucapan Rasulullah, kalau Rasulullah menyuruh Bilal mengumpulkan kayu bakar untuk membakar, ibunya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan membakar anakku di hadapanku? Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu halalkan apa yang telah dimakan Alqamah dan maafkan apa yang telah dilakukan oleh Alqamah, supaya Alqamah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dan meninggal dengan mudah. Maka pada saat itu ibunya menangis dan memohon kepada Allah atas pengampunan dosa-dosa dan kesalahan Alqamah, yakni lebih sayang, lebih perhatian kepada istrinya daripada kepada ibunya. Dan setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal disuruh melihat apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Lalu pada saat itu Bilal menuju ke tempat Alqamah melihat, dan pada saat itu Bilal melihat Alqamah sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah itu meninggal dunia. Nah, ini pelajaran besar yang harus kita ambil hikmahnya. Tidak ada orang yang nggak sayang sama istrinya. Tapi ingat, kita ini punya orang tua, kita punya ibu, ya. Maka perhatikan orang tua kita, apalagi ketika orang tua kita sudah mencapai usia lanjut, yang sering kadang anak-anak itu lupa orang tua dalam usia lanjut yang sudah sampai masa pikunya ini malah justru sering dimarah-marah, sering diomeli. Ini adalah satu kesalahan besar buat kita yang berpengaruh terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita semangat ngaji akidah, semangat ngaji fikih, yang selanjutnya kita ngamalkan apa yang kita pelajari. Tapi ketika di sisi lain kita punya orang tua yang masih belum kita perhatikan, maka yakinlah apa yang kita pelajari akan bermasalah ke depannya nanti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih kita karena pembahasan kita ini sudah bagus, tematik ya, artinya sudah. Kajian yang saya bawakan adalah kita terus mengkaji permasalahan-permasalahan fikih. Kita masih membahas bab yang sama. Mohon maaf tadi tertinggal, kitab terburu-buru, makanya kesini tadi sudah agak telat, ya. Kita akan membahas masalah fikih, yakni bab sholat yang belum selesai. Memang cukup panjang pembahasannya, apalagi kajiannya hanya pada maghrib, ya, sedikit-sedikit, tapi ya apa yang kita kaji ini harus betul-betul kita pahami. Kemudian setelah kita paham, coba kita praktekkan, karena ini masalah sholat, masalah ibadah, ya, yang menjadi tolak ukur atas diterimanya atau tidaknya amalan-amalan ibadah di bawahnya sholat. Jadi harus betul-betul ya masalah sholat ini kita perhatikan, karena nggak boleh kita ibadah itu hanya asal-asalan, ya. Karena ibadah itu adalah perkara taufikiyah. Taufikiyah itu adalah perkara yang dilaksanakan itu berdasarkan dalil, atau amalan ibadah yang berdiri di atas dalil, ya, di atas dalil-dalil yang memerintahkan. Dan di situ ada nawakid, ada pembatal-pembatal yang akan membatalkan daripada amal ibadah itu sendiri. Ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu masih ingat barangkali Bapak Ibu, saya ingatkan, sholat itu ya termasuk bukan hanya saja ibadah qauliyah, ucapan, tapi juga ibadah fi'liyah,
ibadah yang ya apa namanya masuk dalam gerakan-gerakan. Ada qauliyah, ucapan, dan ada fi'liyah, ya, gerakan-gerakan dalam ibadah yang dalam qauliyah dan fi'liyah itu juga ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah yang wajib dari ibadah sholat dalam hal ucapan atau bacaan. Itu kemarin sudah kita bahas, ada berapa? 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini wajib, dia masuk dalam rukun takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka pengucapannya kemarin sudah kita bahas, harus jelas, tidak boleh Allahu Akbar, nah itu nggak sah. Tapi harus jelas Allahu Akbar itu di takbiratul ihram. Adapun nanti takbir intiqal, ya, takbir perpindahan, ketika tidak harus terucapkan karena itu tidak masuk rukun sunnah, maka tidak membatalkan sholat kita. Tapi kalau untuk takbiratul ihramnya, maka itu wajib harus dibaca dengan jelas, dengan pas dan benar. Kemudian yang kedua adalah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Adapun surat yang lain, kalaulah mungkin tidak sempat kita baca surat-surat, ya, setelah Al-Fatihah, ya, atau mungkin bermasalah, ada kesalahan di dalam membaca surah selain Al-Fatihah, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Kenapa? Itu masuk dalam kategori sunnah. Bahkan nggak dibaca pun, ya, tidak apa-apa. Tapi Al-Fatihah kalau tidak dibaca, maka tidak sah. Atau dibaca tapi salah, maka itu juga sama, bermasalah di sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah tasahud akhir. Adapun tasahud awal, kalaulah mungkin nggak sempat kita laksanakan, itu juga sunnah, maka tidak membatalkan sholat. Ya, mungkin kita lupa langsung berdiri, ya sudah, lanjut saja, tidak harus duduk kembali. Ya, kita ketika lupa. Tapi untuk tasahud akhir itu wajib. Kemudian yang keempat adalah salam, bacaan salam yang pertama, ya, ketika mau setelah tasahud akhir. Jadi 4 bacaan yang wajib untuk dibaca dalam sholat, tidak boleh tidak, dan harus benar di dalam mengucapkannya. Nah, kemudian sekarang yang akan kita kaji adalah dalam hal amalan fi'liyah, gerakan-gerakan. Dalam gerakan-gerakan sholat itu pun nanti harus kita pas di dalam melaksanakan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika kita mau melaksanakan sholat itu adalah i'tidal, ya, berdiri tegak lurus mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ini yang pertama, berdiri dalam kondisi kita normal, artinya bukan dalam kondisi safar di dalam kendaraan, bukan pula dalam kondisi sakit yang mengharuskan kita harus sholat dengan duduk. Dalam kondisi normal, ya, maka karena ini adalah sholat fardu, wajib kita untuk i'tidal, berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Kenapa harus ke arah kiblat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Artinya dari mana saja kamu berada, maka palingkan, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya, ke arah Ka'bah. Ini ketika kita sholat harus menghadap ke arah Ka'bah, ya, ke arah kiblat. Tidak boleh kita menghadap ke arah barat
atau selatan. Ya, artinya dari mana saja kita berada. Ya, karena kalau untuk wilayah Indonesia jelas kita menghadap ke arah kiblat karena posisi negara kita tuh ada di sebelah timur ya, timur daripada Ka'bah, maka kita harapkan. Tapi nanti akan ada orang yang sholatnya menghadap selatan, ada yang menghadap ke utara. Artinya dari mana saja kita berada, wa min haitsu kharajta, ya, di dalam Al-Qur'an itu dari mana saja engkau berada, maka wa walli wajhaka satral Masjidil Haram. Wajahkan, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bah, ke arah kiblat. Jadi tidak asal berdiri. Maka termasuk dalam pembuatan masjid ya. Nah, ini masjid kita ini sopnya ini menceng gitu ya. Artinya kalau kita mengikuti arah masjid ya berarti kita sholatnya menghadap ke arah barat. Tapi karena kita ingin melaksanakan yang sesuai dengan yang disyariatkan ketika kita sholat harus menghadap kiblat, ternyata kiblat kita itu tidak searah dengan bangunan masjid, ya. Maka ini sudah benar. Jadi jangan memaksakan diri kita atau memanteskan, ya, karena sholat itu nggak bisa dipantes-panteskan. Masa sholat kok menghadap ke arah pojok masjid, nggak pantas banget. Ini bukan masalah pojok masjidnya, tapi masjidnya yang memang tidak ke menghadap terus ke kiblat. Makanya nanti kalau ada pembangunan masjid lagi, ya kalau memang mau masalah pantas-pantasnya, tentukan dulu arah kiblat, baru nanti masjidnya ngikut sehingga ya pantas. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini ya sudah, kita lihat pantasnya menyesuaikan dengan bangunannya dengan jalan, dilihat dari jalan pantas masjidnya. Tapi sholatnya nggak bisa dipantas-pantaskan, harus ya menghadap ke arah kiblat yang akhirnya Pak nyerong seperti ini. Ya harus nyerong seperti ini. Nah, ya, mau tidak mau harus seperti itu. Dan tidak perlu ada yang disalahkan. Kalau antum menyalahkan yang pertama membangun, yo kenapa antum masih pakai terus? Ya, maka yang sudah ya sudah gitu. Karena kalau kita nyalahkan terus, tidak ada keikhlasan sebenarnya. Sudah, yang sudah seperti ini, apalagi sudah bagus seperti ini, nggak perlu disalahkan. Yang jelas kita legowo, sholatnya ya harus ikhlas menghadap ke arah kiblat. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita mau menyalahkan pada saat sebelum dibangun di situ musyawarah, silahkan salah-salahan itu. Nah, kemudian ambil mufakat, laksanakan. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, nggak perlu lagi menyalahkan lagi yang sudah-sudah. Apalagi kalau orangnya sudah nggak ada. Nah, ini sudah dikenang kebaikannya dan jangan diingat-ingat keburukannya. Ini adab kita terhadap saudara kita muslim yang sudah meninggal. Kebaikannya yang harus terus kita angkat dan lupakan keburukan-keburukan yang ada. Ya, semoga amal ibadah para sesepuh kita, orang tua kita dulu di dalam menetapkan membuat masjid ini, meskipun arah kiblatnya belum pas, itu tetap diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup terus lestarikan semangat ibadah beliau-beliau yang sudah tidak ada, dengan tidak usah menyalahkan-nyalahkan. Ada tamu datang kok begini, ini salah wong dhisik. Nggak perlu itu. Nggak perlu. Ya sudah cukup kita kan ini masjid ini memang kita mengepaskan jalan, kita ya sudah kita kiblatnya maksudnya. Begitu saja sudah selesai. Jadi nggak perlu bawa balik orang-orang dulu gitu ya. Ini yang pertama ya, wali wajhaka satral Masjidil Haram, dan dengan cara tidak berdiri. Karena ini adalah wajib. Beda dengan sholat sunnah. Nanti kita mungkin setelah pembahasan sholat waktu, kita masuk pembahasan sholat sunnah di waktu kita kaki. Sholat sunnah dalam kondisi sehat ataupun sakit atau tidak sakit, kita sehat, boleh nggak sholat sunnah sambil duduk dalam kondisi sehat nggak sakit? Angsal mau badan bu? Angsal sunnah, sholat sunnah. Nanti suatu ketika barangkali antum akan melihat ada orang sehat, nggak ada sakit sama sekali, kok tiba-tiba langsung duduk sholat pas tahiyatul masjid dengan
duduk, atau sholat qobliyah ba'diyah dengan cara duduk. Padahal dia waktu sholat fardu berdiri. Kemudian antum mengatakan ini sholat apa meneh wong, aliran apa meneh gitu. Nah, ini seperti ini kan harus kita kaji. Kalau kita sudah ngaji lihat orang seperti itu, oh sholat sunnah boleh seperti itu. Ya, wis aku lah ngono melok-melok aja. Dasarnya apa? Kalau dasarnya males, ingat sholat itu nggak boleh di atas dibangun di atas kemalasan. Kita melaksanakan sholat sunnah dengan cara duduk itu memang dasarnya itu boleh, tidak wajib. Maka kita laksanakan seperti itu. Tapi kalau dasarnya kita kok males banget ya, tak sholat sambil duduk ayo, dasarnya niatnya males. Nah ini sudah lain lagi masalahnya. Ya boleh. Ya, artinya ketika kita capek, tapi ingat niatnya kita bukan sholat karena malas sehingga duduk saja itu. Sudah laksanakan saja karena ini sunnah, ya tidak harus berdiri nggak apa-apa. Yakin itu seperti itu. Nah, ini. Ya bukan karena malas, hilangkan. Pokoknya ibadah itu jangan sampai dibangun di atas kemalasan. Karena ibadah masalahnya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah lurus di dalam melaksanakan sholat. Nah, lurus dan rapatnya shaf itu bukan berarti tidak ada dalil. Dan coba kita angkat sedikit, kita kaji, bukan sedikit ya, kita kaji, ngaji kok cuma sedikit gitu ya. Kalau lah nggak selesai ya disambung lagi. Nanti ya mungkin antum sering mendengar hadis ini sahih. Ada dua hadis yang redaksinya hampir sama, cuma bedanya nanti sedikit. Dan diriwayatkan oleh dua muhaddisin. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dua-duanya ini adalah para muhaddis yang hadisnya ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu sudah pasti hadisnya itu adalah sahih. Yang pertama disebutkan di situ sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu fa inna taswiyata sufi min tamami shalah. Yang kedua sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selisihnya bedanya cuma sedikit. Yang pertama sawu sufufakum fa inna taswiyata sufi taswiyata sufi min tamami shalah. Min di situ taswiyata shaf. Yang kedua taswiyata sufuf. Shaf dengan sufuf. Dan yang pertama tamami shalah, yang kedua iqamati shalah. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf. Karena lurus dan rapatnya shaf yang pertama adalah bagian daripada tamami sholat, sempurnanya sholat. Sempurnanya sholat. Di situ ada perintah disuruh meluruskan dan merapatkan shaf. Berarti kalau ada perintah luruskan dan rapatkan shaf, berarti itu juga merupakan perintah kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena tidak akan mungkin sholat sendirian kok disuruh luruskan shafnya. Tidak ada. Sholat secara berjamaah, lurus dan rapatkan shaf. Karena Pak, lurus dan rapatnya shaf itu adalah merupakan bagian daripada tamami sholat. Sholat kita akan sempurna ketika shaf kita rapat dan lurus. Tapi ketika shaf kita tidak rapat dan maka sholat kita itu tidak. Kenapa? Ada bagian yang tertinggal. Jadi lurus rapat sholat itu adalah bagian daripada rangkaian sholat dan merupakan penyempurna daripada sholat kita. Kalau itu kita tinggalkan, maka ada bagian yang tertinggal. Kalau ada bagian yang tertinggal, kira-kira sempurna enggak sholat? Karena ada bagian yang tertinggal. Ini yang pertama. Yang kedua, hadisnya hampir sama. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi. Kalau yang pertama tadi taswiyata sufi. Yang kedua taswiyata sufufi min iqamati shalah. Luruskan dan rapatkan shaf
Karena lurus dan rapatkan saf itu adalah bagian daripada menegakkan sholat. Ya. Jadi saf lurus dan rapat itu bagian daripada menegakkan sholat. Nah, artinya di situ ada hikmah yang harus kita, yang akan kita ambil pelajaran adalah satu, melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang memang tidak ada udzur. Ya, kenapa diperintahkan dengan tegas di situ? Selain nanti juga akan ada dalil-dalil yang lain. Kemudian yang kedua, ya, lurus dan rapat shaf itu, ya, bagaimana shaf itu nanti akan bisa lurus dan rapat? Maka ketika kita bisa memposisikan lurus dan rapatnya shaf itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak diawali, ya, posisinya itu dengan tumit. Kalau ujung jari yang dipakai, maka nanti bisa dipraktekkan. Ini ada shaf lurus, jari kita ada di apa ini namanya, garis ini, ya. Jari kita tempelkan di jari, semua jari kita tempelkan di garis, maka tidak akan kita menemukan lurus, nggak akan lurus itu. Kenapa? Posisi, ya, orang itu nanti akan ada yang beda-beda ukuran jarinya itu. Tapi ketika yang tempelkan di shaf itu adalah tumitnya, ya, yang ditempelkan di situ adalah tumitnya, maka biar itu orang gemuk, biar itu orang kurus, biar itu orang tua, biar itu anak-anak, ketika seluruh shafnya, tumitnya ditempelkan di shafnya, maka itu nanti akan lurus, akan kelihatan lurus, ya. Nanti kalau nggak percaya, coba nanti kita praktekkan, ya. Ini lurus karena perintahnya sawu. Perintahnya adalah sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan shaf kalian, lurus, ya. Nah, kalau kita lihat sejarah Nabi, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf, ya, itu banyak sekali yang dikisahkan, ya, sampai-sampai saking lurusnya shafnya para sahabat ketika sholat itu, ketika dilepaskan anak panah dari ujung ke ujung, dilepaskan anak panah lurus, itu tidak akan ada yang kena. Kenapa? Lurus betul, ya. Tapi kalau suruhnya acak-acakan, dilepaskan anak panah dari sana, maka mesti akan ada yang kena. Dan sebagai kebiasaan Nabi, ini, dalam kondisi apapun pelaksanaan sholat berjamaah, Nabi tidak pernah memulai untuk takbiratul ihram Allahu Akbar sebelum jamaah sholat itu betul-betul lurus. Maka ketika dalam peperangan, ya, ini ada sahabat yang keliling dulu pakai kuda nih, ya, keliling, melihat shaf-shafnya ini sudah lurus atau belum. Ketika sudah lurus, maka baru dimulai, ya. Maka kita hari ini selaku imam, ya kita itibaknya kepada siapa kalau nggak kepada Nabi. Ini kadang kita hanya sawu sufufakum, tapi kita menghadap ke sana, sawu sufufakum fa inna taswiyata shuf min tamami shalah, tapi kita nggak nengok ke belakang, ya. Apalagi kita sudah mulai takbir dulu, sawu sufufakum wa inna Allahu Akbar. Ini masih acak-acakan dan barisannya masih belum rapat, kita sudah takbir. Nah, jadi inilah yang harus betul-betul kita lakukan. Tugas kita sebagai seorang imam itu memang betul-betul luruskan. Kita menghadap ke belakang, ya. Kita ucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyata shuf min tamami shalah, atau yang kedua, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Awas jangan kebalik ini. Ini kadang ya asal sawu sufufakum tamami shalah sama iqamati shalah, nanti kalimatnya itu, ya, kadang nggak pas. Yang tamami shalah, ingat ya, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufi min tamami shalah. Kalau yang iqamati sholat, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati sholat. Mau tamami sholat, iqamati sholat, dua-duanya benar. Tapi kalimat awalnya, ya, sebelum tamami dan iqami itu harus pas juga. Jangan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufi min tamami sholat, salah, ya. Karena
Di situ sambungannya min iqomati sholat. Kalau tasbihatu subuhi min iqomati sholat. Tapi kalau tasbihatu sofi min tamami sholat. Ini harus pas. Dan ini sunnah untuk kita ucapkan. Kalaulah kita mungkin nggak hafal hadis ini, ya sudah pakai bahasa kita. Ya, kita mohon maaf, saya berdiri, imam, ya sudah luruskan shaf, ya, rapatkan dan luruskan. Pakai bahasa kita nggak apa-apa. Ya, karena tugas imam itu ketika sholat itu harus mengatur dulu jamaahnya. Ya, ada yang kosong di sana, disuruh ngisi dulu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan atimu, ya, atimu shaful awal fal awal. Ya, ini kita kalau kita di pondok sering gitu, seperti itu. Kita selalu ucapan atimu shaful awal fal awal. Tutup, ya, rapatkan dulu shaf yang pertama, ya, kemudian baru shaf yang kedua dan seterusnya dari yang pertama, kedua, ketiga. Dia lihat dulu, ya, masih ada kosong, suruh maju, suruh geser, rapatkan, suruh maju. Ini tugas imam. Baru setelah semuanya beres, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan. Pertama lurus. Nah, lurusnya shaf tadi itu sekali lagi bukan dilihat dari ujung jari. Mohon maaf, ya. Mana nih ada garis sini? Tidak kelihatan. Nah, sini ya. Ini kan garis nih. Nah, ini. Coba saya minta 2 orang, Pak Guru. Ini kalau tipisnya sama, kalau kandel itu mungkin beda. 2 orang, 3 orang masanya yang tadi cek. Nah, kandel kan kayaknya jeblok ini. Ini aja sudah, saya aja dengan Pak Guru itu sudah beda. Ya. Coba lah nih, jarinya di depan. Kalau jarinya, ya, ini yang salah kan berarti. Nah, ya ini kita. Nah, ini kan sudah lihat. Pak Guru dengan yang sampingnya ini kan sudah lurus nggak itu? Enggak. Ini. Sekarang coba kita rubah dengan yang memang dimau oleh Rasulullah. Tumitnya yang digaris. Rapat. Lurus ya. Ini seperti ini. Ini seperti saya. Pengkor kok ya iso pengkor. Nah, oke. Lurus. Sekarang lihat beda nggak dengan yang tadi itu? Beda kan? Ini kalau tumitnya yang di garis, ya. Tumitnya yang lurus berarti. Maka ini akan lurus, ya. Tapi kalau kembali lagi yang salah tadi, ini kan sudah acak-acakan tuh. Dari sana sini dan beliau sama saya sudah beda. Saya dengan Pak Guru hampir sama. Ini sudah beda. Sana beda lagi tuh. Ya tuh. Atau ulang lagi yang benar depan. Kan lurus. Ada yang lebih salah lagi. Mohon maaf. Ya. Wes ini. Terus ada lagi depan lagi. Ada yang seperti itu. Ya. Artinya ini mending berdiri. Ada juga yang masjid yang seperti itu, pernah dapat. Sering ya? Ya ada. Mana? Itu ada yang seperti itu. Nah, artinya ini adalah tugas imam. Ya, sekali lagi adalah tugas imam untuk meluruskan seperti itu. Tidak bisa imam sudah betul-betul mengatur lurus, jamaahnya ngeyel, yora jadi, ya, luruskan, rapatkan shaf. Alah, isi penting ngadeg loh, wangel-angel mentok. Ini juga repot kalau seperti itu, ya, gitu. Ini repot, Pak, ya. Jadi imam itu harus betul-betul sebagai komando, kita sebagai makmum, yo siap untuk diatur. Ya. Kadang makmum nggak manut wis. Akhirnya Pak bertentangan. Nah, inilah yang menjadikan nggak sahnya sholat kita ketika hatinya makmum ini nggak sinkron dengan hatinya imam. Ini repot. Jadi itu sudah kita ya siap jadi makmum, ya siap diatur oleh imam. Jadi imam ya harus ngatur sing bener. Ya, ini gambaran kecil sebenarnya. Kalau dalam masalah sholat jamaah, imam itu bisa mengatur dengan adil, imam bisa mengatur dengan benar, makmum bisa mengikut apa yang telah menjadi aturan imam, dipraktekkan dalam kehidupan keluarga,
keluarga akan ayem tentram. Dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat di desa dengan pola itu, maka akan aman. Dipraktekkan dalam negara pun sama. Nah, ini. Jadi pelajaran besar itu pada sholat. Ini. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi mari siapapun yang menjadi imam, artinya gini, kita ngaji seperti ini bukan masalah digurui atau menggurui, disindir atau tersindir, enggak, jauhkan betul, mohon ya, jauhkan betul perasaan-perasaan seperti itu. Kita ngaji ini mengaji. Kalau itu sudah pas, alhamdulillah. Kalau itu belum pas, mari monggo sama-sama kita paskan. Ya, tujuan diadakan pengajian kan untuk itu. Jangan sampai nanti, waduh ini kok ngaji, ini kok nyinggungi aku tok ini. Yuk, terus apa yang mau dikaji kalau nggak seperti itu? Kita ini mau yang benar atau yang salah, ya. Kalau kita nggak siap seperti itu, ya sudah. Kami kok mau balik itu, Pak, ya. Yang kemarin malam mungkin ada di sini ya. Itu terus juga digodok. Kalau kita nggak siap, ya, nggak siap untuk menerima yang benar, kemudian merubah kebiasaan kita yang salah, mereteli. Kita dari 32, waktu itu banyak. Ya sudah, ya. Tinggal beberapa orang, ya. Memang harus siap hati. Ya memang apa ya? Kalau memang kita salah, kemudian kita dibenarkan, diingatkan, maksud ya orangnya ya kan gitu. Ya terus karena apa? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, ya apalagi ini live, nanti mungkin yang nggak hadir, ini banyak yang hadir ini, ya. Nanti, ya kedatangan kami di sini, saya utamanya khususnya, ya. Membahas kajian-kajian seperti ini tidak ada niatan yang lain kecuali mari kita mengepaskan apa yang kita amalkan, apalagi masalah ibadah Bapak Ibu, ya sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan apa yang dimau oleh Rasulullah, bukan maunya kita, ya. Kita sudah paham shollu kama ra'aitumuni usolli, ya sudah kita kaji sama-sama, kita ngaji bareng-bareng, ya. Jangan sampai ada Bapak Ibu yang merasa tersinggung, ya, kemudian wis lah aku besok aku nggak mau ikut pengajiannya Ustadz Jainal, ya, di sini bernyinggung-nyinggung tok. Lah terus apa sih yang mau kita bahas itu apa? Atau ngelihat jamaahnya kok kayaknya jamaahnya sampai acak-acakan dulu. Nah, terus saya berubah dalil. Yang benar dalam sholat berjamaah adalah yang sopnya acak-acakan. Pas sudah yang kita laksanakan ini sudah benar banget dah. Apa harus begitu? Ya kan ini kan enggak, ya harus dirubah gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang belum benar, ya. Termasuk ini tadi masjid ini sudah benar berdirinya benar gitu ya. Yang belum benar apa? Arah kiblatnya. Gitu. Masuk kita akan ngikutin posisi masjidnya ini kan? Ya tetap ya arah kiblatnya, karena yang benarnya ke sana, ya sudah harus legowo kita. Jangan ada gitu, aduh, wis aku tak ramelo sholat nongkono lah, tak boleh masjid yang liyo. Nah, ini kan bukan satu keputusan, gitu. Karena memang benernya itu yang ke sana, bukan yang lurus ke sana. Ini mari Bapak Ibu, ketika ini adalah satu urusan masalah agama, monggo. Dan satu lagi, jangan sampai kita tercerai-berai gara-gara masalah agama. Ya, kita pahami agama untuk menyatukan kita. Jangan semakin kita paham agama, semakin kita tercerai-berai. Yo nggak kena tujuan kita ngaji itu. Ya, ngaji itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka hubungan kita sesama manusia masih akan semakin erat. Ya, maka mari. Nah, ini sudah cukup, sudah masuk. Ya, waktu bisa. Ya, mungkin untuk kajian yang akan datang, Pak Guru, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita fokus ke bahsul masail. Saya ingin dari materi yang kemarin, kemudian yang sekarang, kita akan 1 jam khusus itu untuk membahas masalah-masalah. Kalau ada mungkin yang perlu didiskusikan, perlu dipertanyakan, kita bahas pada saat itu, supaya waktunya nanti lebih panjang. Ya, ngoten ya. Mungkin Pak Guru diingatkan ke sayanya Pak Guru, supaya saya nggak ngasih materi yang lain, tapi khusus untuk
bahsul masail, bahas masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan seputar masalah-masalah ibadah. Utamanya yang ini dulu, masalah-masalah sholat ini. Betul-betul harus diluruskan. Mana yang kira-kira yang belum paham atau yang belum pas ya. Termasuk juga nanti ada ikhtilaf-ikhtilaf yang harus kita bahas. Kecuali nanti dalam ikhtilaf ya. Kalau dalam ikhtilaf itu nanti tinggal kita ngikut yang mana. Tapi kalau yang kesalahan-kesalahan, yang kekurangan-kekurangan itu ya harus kita petakan. Ini yang kurang pas, ini yang masuk ikhtilaf, ini harus kita bahas. Ya. Kalau masalah soft itu nggak ada ikhtilaf para ulama. Ya. Masalah soft tadi itu, masuk acak-acak ini, Inggris menurut Imam Syafi'i bener sing acak-acakan, sing lurus di kanggone Imam Maliki ora. Lurus semua ini. Jadi semua itu. Baik, itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, walaupun hanya satu bab yang kita kaji, ya, tapi ya tidak masalah ya, karena memang waktunya itu tidak mencukupi. Nun wal qalami wa ma yusrun fastabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.